Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah barakallahu fikum. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dan insyaallah kita akan melanjutkan di pelajaran sirah kita. Alhamdulillah sekarang kita masuk di pelajaran yang kedua. Ya, bisa disiapkan buku kalian semuanya. Di pelajaran yang kedua, kita akan bahas tentang tafsir surat Al-Furqan ayat yang ke-1 sampai dengan ke-6 insyaallah. Ya, menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an adalah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, yakni bahwasanya Al-Qur'an benar-benar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an bukanlah dari karangan Rasul Shallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang telah dituduhkan oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Nah, barakallahu fikum. Baik, kita baca dulu dari ayat yang pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil'alamin nadhira. Ya. Tabarakalladzi, ya. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, yakni Al-Quran, kepada hambanya, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Nah, barakallahu fikum. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, yakni Al-Quran. Ya, Al-Quran ini dinamakan Al-Furqan, ya, karena kandungannya itu membedakan antara perkara yang hak dan perkara yang batil. Ya, yakni Nabi Muhammad SAW, ya, jadi perintah kepada Nabi Muhammad SAW agar dia menyampaikan kepada seluruh alam, ya, baik dari kalangan manusia dan jin, ya, untuk memperingatkan mereka, ya, dari azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ayat yang pertama. Dan ayat yang kedua kita baca di ayat yang kedua. Nah, ayat yang kedua, alladzi lahu mulkus samawati wal ard wa lan yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil fulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Nah, yang kepunyaannya lah, ya, kerajaan langit dan bumi, dan dia tidak mempunyai anak, ya, dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan dia telah menciptakan segala sesuatu, dan dia telah menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Bahwasanya Allah adalah satu-satunya, ya, yang memiliki kerajaan langit dan bumi, tidak ada sekutu baginya, ya, dalam kepemilikan ini. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak, ya, mempunyai anak sebagaimana dituduhkan oleh orang-orang Nasrani, ya. Kemudian Allah telah menciptakan segala sesuatu, ya, dan tidak ada sekutu baginya. Semua yang ada di langit dan bumi adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya, ya, dan Allah telah menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Segala yang diciptakan oleh Allah, ya, itu sudah dengan ukurannya masing-masing yang sangat rapi, ya. Nah, kita misalnya adalah salah satu dari ciptaan Allah, ya, maka semua sudah diukur, ya. Bentuk tubuh kita, ya, yang terlihat maupun yang tidak terlihat, semuanya, ya, sudah diciptakan Allah dengan serapi-rapinya, sehingga tidak ada satu makhluk pun yang bisa, ya, membuat serupa dengan ciptaan Allah. Jangankan manusia, ya, yang luar biasa, makhluk Allah yang dianggap remeh seperti nyamuk saja itu tidak ada, ya, dari makhluk
Allah yang bisa menciptakan semisal dengan nyamuk. Nah, barakallahu fikum. Baik. Kemudian ayat yang ketiga dilanjutkan dari firman Allah Ta'ala. Allah berfirman, وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يَخْلُقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا. Nah, yang artinya kemudian mereka mengambil Tuhan-Tuhan selain dari Allah Subhanahu wa taala untuk disembah. Yang Tuhan-Tuhan itu tidak menciptakan apapun, bahkan mereka sendiri diciptakan dan tidak kuasa untuk menolak ya sesuatu kemudaratan dan dirinya tidak ya pula mengambil suatu kemanfaat pun ya dan juga tidak kuasa mematikan ya menghidupkan dan tidak pula membangkitkan. Ini adalah bentuk ya dari celaan terhadap Tuhan-Tuhan ya yang mereka sembah ya dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahasanya Tuhan-Tuhan yang mereka sembah ya itu mereka itu sebenarnya diciptakan. Ya, diciptakan ya. Kenapa yang diciptakan itu disembah? Nah, sehingga tidak masuk akal. Harusnya yang mencipta yang kita sembah, tapi ya justru mereka menyembah apa yang mereka ciptakan sendiri. Ya seperti kaum musyrikin Quraisy, mereka membuat patung dengan tangannya sendiri, ya. Kemudian patung yang mereka buat dengan tangannya sendiri mereka sembah. Ini kan sesuatu yang tidak logis ya. Sebuah patung yang tidak bisa ngapa-ngapain, ya. Yang dikatakan sendiri di sini dia tidak bisa menolak ya kemudaratan dan juga tidak bisa dia ambil manfaatnya ya juga tidak kuasa untuk mematikan, tidak bisa mematikan, tidak bisa menghidupkan, tidak bisa membangkitkan ya. Ini adalah dari bentuk ya sesuatu yang eh, sangat-sangat buruk ya dari apa-apa yang ada-adakan ya dari selain Allah Subhanahu wa taala yaitu membuat tandingan-tandingan dengan sesuatu yang sangat-sangat lemah ya berupa patung atau berhala atau di zaman ini misalnya adalah dari yang sering dijadikan oleh manusia sesembahan selain Allah. Misalnya adalah para dukun ya, kemudian juga orang-orang yang sudah meninggal ya yang tidak bisa berbuat apa-apa atau bahkan mungkin mereka menyembah kepada jin ya yang dikatakan menguasai suatu tempat tertentu ini adalah sesuatu yang batil. Nah, karena segala sesuatu ya adalah Allah yang menciptakannya. Nah, dan dialah yang mencipta adalah berarti satu-satunya zat ya yang pantas untuk disembah. Nah, barakallahu fikum. Ini dari ayat yang ketiga. Kemudian ayat yang keempat, Allah Ta'ala berfirman, وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرِينَ. Bacanya kita ulang ya. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرِينَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا. Nah, dan orang-orang kafir berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-adakan oleh Muhammad dan dia dibantu oleh kaum yang lain. Maka sesungguhnya mereka telah berbuat kezaliman ya dan dusta yang besar. Ya, ini orang-orang kafir yang menuduh Al-Quran ini hanyalah kebohongan atau yang sesuatu yang diada-adakan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, ini adalah sesuatu kezaliman yang sangat besar, ya tuduhan yang sangat keji. Nah, barakallahu fikum.
Dan ayat yang selanjutnya yang kelima, Allah Ta'ala berfirman, وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الَّذِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. Dan mereka berkata, ya, dongeng-dongengan, ya, orang-orang dahulu diminta supaya dituliskan, maka dibacakan dongengan itu kepadanya setiap pagi dan petang. Nah, jadi dianggap Al-Quran ini adalah sebuah dongengan menurut mereka, dongeng-dongeng orang yang terdahulu. Nah, ini juga termasuk kedustaan yang besar, ya. Ayat selanjutnya yang keenam, Allah Ta'ala berfirman, Qul anzala lahul ladzi ya'lamus sirra fis samawati wal ard innahu kana ghafurar rahima. Nah, dan katakanlah Al-Quran itu diturunkan oleh Allah yang mengetahui rahasia langit dan bumi, sesungguhnya Dia Maha Mengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ini dikatakan atau apa? Dikatakan dengan tegas sebenarnya Allah, ya, yang telah menurunkan Al-Quran. Ya, Dia Allah yang mengetahui rahasia di langit dan di bumi. Nah, barakallahu fikum. Dan juga dari sifat Allah dan nama Allah adalah Ghafurur Rahimah, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, tapi ini di surat Al-Furqan ayat 1 sampai dengan 6. Kita ambil faidah dari ayatnya. Ya, banyaknya keberkahan dan kebaikan yang diberikan Allah kepada para hambanya. Ya, tidak bisa kita hitung, ya, dari keberkahan, ya, dan kebaikan yang diberikan Allah kepada kita. Nah, kemudian sifat mulia Nabi Muhammad SAW yaitu hamba dan utusan Allah. Ya, jadi Nabi Muhammad SAW, ya, sifat yang mulia dari beliau adalah seorang hamba. Ingat ya, beliau adalah seorang hamba, tidak boleh menjadikan beliau lebih dari hamba. Tidak boleh menjadikan Nabi Muhammad SAW adalah sebagai ilah, sebagai tandingan, maka enggak boleh. Ya, satu sebagai seorang hamba, yang kedua adalah sebagai seorang Rasul, sebagai seorang utusan. Ini dua saja. Ya, dua dari apa-apa yang kita sebut dari Muhammad SAW adalah sebagai seorang hamba dan utusan Allah. Nah, jangan sampai melebihi dari itu. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, Al-Quran sebagai pembeda antara al-haq dan al-batil. Nah, kemudian, tidak ada sekutu bagi Allah dalam penciptaan dan kekuasaan. Tidak ada tandingan. Bahwasanya yang mencipta dan menguasai seluruh alam semesta itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ya kekuatan manapun, ya, yang bersekutu dengan Allah untuk mencipta atau menguasai alam semesta. Tidak ada. Nah, kita harus pahami ini. Sehingga kalau kita berdoa, berdoa hanya kepada Allah. Kalau meminta, minta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena di zaman ini banyak sekali orang-orang yang sudah melenceng dari hal ini. Ketika ada musibah, misalnya gempa atau ada tsunami, ya justru mereka berdoa kepada selain Allah agar diselamatkan, ya, dari musibah. Ini adalah satu bentuk dari kesyirikan. Nah, dan yang kelima, kezaliman yang paling besar adalah menjadikan sekutu bersama Allah. Ya, nah, kezaliman di sini maksudnya adalah kesyirikan. Taib. Kemudian kezaliman orang-orang musyrikin yang terbesar yaitu menuduh bahwasanya Al-Quran adalah kedustaan yang dibuat oleh Muhammad SAW. Ya, ini kedustaan yang besar yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin Quraisy pada waktu itu. Taib, barakallahu fikum. Kemudian untuk perilaku keseharian, untuk selalu mengikuti apa yang datang dalam Al-Quran, ya, agar mendapatkan kebaikan, petunjuk, dan kebaikan hidup di dunia baik dan juga di akhirat. Nah, barakallahu fikum, ini dari faidah ayat 1 sampai dengan 6 di surah Al-Furqan. Nah, barakallahu fikum, mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Nanti Anda bisa baca secara mandiri ya ayatnya. Nah, dan insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang pada pelajaran yang ketiga insya Allah. Nah, barakallahu fikum, ini aja dulu yang bisa kita sampaikan. Allah ta'ala alam, alhamdulillah alamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.